selamat datang di channel World Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lo pernah duduk sendiri malam-malam, lihat saldo rekening yang gak nambah-nambah, sementara lu udah kerja keras kayak kuda tiap hari, nahan emosi di kantor, nahan lelah di jalan, nahan lapar demi hemat uang makan, tapi hidup tetap aja mentok di titik yang sama. Lu pernah ngerasa kesel gak sih? Lihat temen lu yang dulu ulangan nyontek dari lu, yang dulu suka bolos, males, gak jelas, sekarang udah punya bisnis, punya rumah, bawa mobil, sementara lu masih pusing cari promo ojol atau nunggu diskon buat bayar parkir. Dan lu mulai nanya ke diri lu sendiri, apa gua yang bego? Apa dunia ini emang gak adil? Kenapa hidup gua kayak gak maju-maju? Gua ngerti, karena gua pernah di titik itu. Dan gue yakin lu juga. Tapi dengerin gua baik-baik. Masalahnya bukan karena lu kurang kerja keras. Bukan karena IQ lu pas-pasan. Dan bukan karena lu gak punya kenalan orang dalam. Masalahnya ada di dalam kepala lu. Cara lu mikir, pola lu berpikir, keyakinan lu tentang uang dan tentang diri lu sendiri. Hari ini gua gak akan kasih lu tips cepet kaya. Gua juga gak bakalan sok-sokan kasih lu daftar saham yang pasti naik. Karena sebelum lu bisa megang uang gede, lu harus punya mental dan mindset yang bisa nampung uang gede. Dan itu yang diajarin sama satu nama legendaris, Napoleon Hill. Penulis buku yang dianggap kayak kitab sucinya orang sukses, yang bahkan direkomendasikan sama orang-orang kaya dunia, Bob Proctor, Tony Robbins, Oprah Winfrey. Buku itu judulnya Think and Grow Rich. Lu tahu kenapa buku ini hidup terus selama hampir 1 abad? Karena Hill gak ngajarin teknik bisnis, dia gak ngajarin formula startup. Dia cuma ngajarin satu hal, yaitu mindset. Hill nulis buku ini setelah mewawancarai lebih dari 500 orang terkaya di Amerika. Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller, dan lainnya. Dan setelah semua itu, dia nentuin satu benang merah. Orang kaya mikirnya berbeda. Bukan karena hoki, bukan karena warisan, tapi karena mereka paham satu hukum dasar kehidupan. What you think, you become. Dan hari ini, gua bakal bedah isi otak mereka buat lu. Bukan cuma teori, tapi struktur mindsetnya, pola pikirnya, prinsip batinnya, yang bisa lu pelajari, lu tiru, dan lu tempel di kepala lu. Biar hidup lu mulai naik jalur ke arah yang benar. Tapi sebelum itu, gua minta satu hal kecil. Kalau lu ngerasa video ini bakal bikin hidup lu lebih terang, klik tombol like sekarang. Karena itu satu-satunya cara biar video ini bisa nyampe ke orang-orang lain yang hidupnya juga lagi gelap. Dan kalau lu belum subscribe, lu tahu apa yang harus lu lakuin. Kita bakal ngobrol panjang, dalam, dan tajam. Tapi semua itu baru bakal berguna kalau lu bener-bener dengerin. Jangan nonton video ini setengah-setengah. Jangan sambil rebahan, scroll TikTok. Jangan sambil nunggu iklan skip. Karena mindset kekayaan gak bisa masuk ke otak yang kebagi-bagi. Fokus, dengerin, rasain, dan berani jujur ke diri lu sendiri. Mindset kekayaan Napoleon Hill yang harus lu tiru kalau mau kaya. Yang pertama, desire. Semua dimulai dari keinginan yang membara. Napoleon Hill bilang, desire is starting point of the achievement, not a hope, not a wish, but again pulsating desire which truncates everything. Keinginan membara, yang bukan cuma lu ucapin pas lagi nongkrong sambil bilang, gue pengen sukses bro. Bukan. Hill gak ngomongin keinginan yang muncul karena iri lihat orang lain. Atau keinginan yang muncul tiap abis scroll Instagram dan lihat orang pamer mobil sport. Dia ngomongin obsesi
obsesi yang hidup di dalam dada lu, yang bikin tidur lu gak nyenyak kalau belum tercapai, yang bikin lu tahan malu, tahan lapar, tahan ditolak, demi satu tujuan yang lu udah janjiin ke diri lu sendiri. Hill pernah cerita soal seorang anak kecil di Amerika. Anak ini miskin, punya masalah pendengaran. Tapi dia bilang ke ibunya, "Aku mau jadi Thomas Edison berikutnya." Orang-orang ketawa. Gurunya nyuruh dia jangan mimpi ketinggian. Tapi dia nggak peduli. Karena dalam kepalanya itu bukan keinginan. Itu takdir. Dan lu tahu apa yang terjadi? Bertahun-tahun kemudian, dia beneran kerja bareng Thomas Edison. Bukan karena dia pintar, tapi karena dia obsesi. Inilah yang Hill sebut definiteness of purpose, tujuan hidup yang begitu jelas. Sampai seluruh tubuh lu, pikiran, emosi, tenaga, semuanya bergerak ke satu arah. Banyak orang gagal bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka gak punya keinginan yang jelas. Hari ini pengen jualan makanan, besok jadi YouTuber, minggu depan capek semua, terus rebahan lagi. Lu gak akan kaya kalau arah hidup lu gonta-ganti kayak status WhatsApp. Orang kaya mikirnya beda. Mereka punya satu kalimat di kepala. Gua udah tentuin target, dan gua akan kejar sampai dapat. Titik. Gak peduli butuh berapa lama, gak peduli harus mulai dari nol, gak peduli harus ditolak ratusan kali, gak peduli dibilang gila. Karena begitu lu punya desire yang jelas dan membara, semesta lu jadi punya arah. Lu mulai ketemu orang yang tepat, ide yang tepat, momen yang tepat. Dan itu semua gak akan terjadi kalau desire lu cuma setipis tisu toilet. Napoleon Hill percaya, semua kekayaan, semua pencapaian dimulai dari satu titik kecil dalam pikiran. Desire. Tapi niat yang nyala terus meskipun dunia bilang gak bisa. Sekarang gua tanya ke lu bener-bener pengen kaya atau cuman pengen terlihat kaya di depan teman-teman lu? Kalau desire lu masih mudah padam, berarti tujuan lu masih kabur. Dan selama itu masih kabur, jangan heran kalau hidup lu gak akan pernah sampai kemana-mana. Fight is a stage of mind which may be induced the auto-suggestion. Keyakinan itu bukan sesuatu yang nunggu datang dari langit. Bukan anugerah, bukan hadiah, tapi hasil dari latihan. Gua ulang, lu gak perlu percaya dari awal, karena lu bisa bangun kepercayaan itu pelan-pelan. Hill ngajarin satu teknik penting, auto-sugesti. Apa itu? Ngomong ke diri lu sendiri, setiap hari, berkali-kali, sampai otak lu gak punya pilihan selain percaya. Kayak orang hipnotis, tapi lu yang jadi tukang hipnotis dan pasiennya sekaligus. Contoh, lu bangun pagi, lu ngaca dan lu ngomong, gua akan jadi orang bebas finansial sebelum umur 35. Gua punya kapasitas untuk bangun bisnis yang sukses. Setiap hari, gua makin dekat sama tujuan gua. Gua dilahirkan buat jadi orang besar. Ulang, ulang, dan ulang. Awalnya emang kedengaran lebay. Awalnya otak lu mungkin ngerespon, ya elah, lu siapa sih? Tapi lama-lama, kalimat-kalimat itu masuk ke alam bawah sadar lu. Dan pelan-pelan ngebentuk versi baru dari diri lu. Ini bukan omongan kosong, motivasi murahan. Ini psikologi, ilmu, data. Penelitian dari Carnegie Mellon Stanford udah ngebuktiin positive self-affirmation, ningkatin motivasi, performa, daya tahan stres, bahkan bikin keputusan keuangan yang lebih bijak. Kenapa? Karena otak kita percaya apa yang sering kita dengar. Kalau tiap hari lu dengar kata-kata negatif dari orang tua, teman, lingkungan, bahkan dari diri lu sendiri, lu jadi orang negatif, takut, minder. Tapi kalau tiap hari lu ngomong visi lu, ngingetin diri lu kenapa lu mulai, ngebangun kepercayaan lewat repetisi, lama-lama itu jadi kenyataan. Mindset orang gagal gimana? Entar dulu deh, gua belum siap. Kayaknya belum waktunya.
Gue takut gagal. Gue gak sepintar mereka. Mereka nunggu percaya diri datang, baru berani memulai. Padahal itu kebalik. Mindset orang kaya, mereka paksa diri mereka percaya dulu. Baru dunia ikut ngebuktiin. Mereka ngomong ke diri mereka kayak gini. Gua gak perlu nunggu yakin. Gua tinggal bikin diri gua yakin. Gua yang pegang kendali atas pikiran gua, bukan ketakutan gua. Kalau gua ngomong ke otak gua tiap hari, otak gua bakal nurut. Ingat, semua yang lu lihat di dunia nyata berawal dari dunia dalam. Kalau di dalam lu hancur, ragu, takut, malu, maka di dunia luar pun lu akan kelihatan gagal. Tapi kalau di dalam lu solid, yakin, gak tergoyahkan, dunia luar gak punya pilihan selain nurut. Keyakinan bukan ditunggu, tapi dibentuk. Dan Napoleon Hill tahu itu. Dia gak nulis Think and Grow Rich buat bikin lu nyaman. Dia nulis itu buat manggil versi terbaik dari diri lu. Everything starts with belief. Everything ends with belief. Ilmu khusus bukan ilmu umum. Lu pikir orang kaya itu karena mereka lulusan S2? Karena mereka kuliah di luar negeri? Karena mereka ranking 1 dari SD sampai SMA? Jawabannya enggak. Justru banyak dari mereka yang kaya karena mereka drop out. Gak selesai sekolah, gak punya gelar tinggi, tapi punya satu hal penting. Ilmu yang bisa diuangkan. Napoleon Hill bedain dua jenis pengetahuan. Pengetahuan umum dan pengetahuan spesifik. Pengetahuan umum contohnya sejarah Mesir, struktur tanah, rumus kimia, penting, iya, tapi bisa langsung bikin lu kaya? Enggak. Sedangkan pengetahuan spesifik, contohnya cara jualan produk digital, cara bikin iklan di Instagram yang konversinya tinggi, cara bangun brand dari nol sampai viral, cara cari supplier murah dan jual mahal, cara ngebaca data keuangan perusahaan buat investasi. Ini yang dia maksud. Ilmu yang bisa langsung lu pakai buat cari uang. Ilmu yang gak diajarin di sekolah. Ilmu yang ngasih solusi buat masalah nyata. Mindset orang biasa kayak gini. Yang penting gua belajar. Yang penting nambah wawasan. Tapi dia gak pernah tanya, ilmu ini bisa gua pakai buat ngasilin uang gak? Sementara mindset orang kaya, kalau gua belajar sesuatu, itu bisa ngasih hasil. Ilmu gua harus bisa nyelesain masalah orang lain. Karena disitulah uang ada. Gua gak butuh tahu segalanya, tapi gua butuh tahu sesuatu lebih dalam dari siapapun. Lu gak harus jenius, tapi lu harus spesialis di satu bidang yang orang lain rela bayar lu buat dapetin hasil dari keahlian lu. Gelar gak ngasih makan. Solusi yang lu bawa ke dunia itu yang bikin orang bayar lu. Napoleon Hill gak bilang sekolah tinggi itu salah, tapi dia bilang kalau ilmu lu gak bisa diubah jadi hasil nyata, itu cuman hiasan. Dan lu gak butuh ilmu sebanyak Google. Lu cuman butuh satu bidang yang lu kuasain mati-matian. Sampai orang nyari lu, bukan lu yang nyari kerja. Imagination. Kekayaan lahir dari imajinasi. Napoleon Hill bilang, whatever the mind can conceive and believe it can achieve. Lu bisa capai apapun, asal lu bisa ngebayangin itu dan percaya. Henry Ford ngebayangin mobil bukan buat orang kaya doang, tapi buat semua orang. Padahal waktu itu, mobil cuma buat bangsawan, buat konglomerat, buat orang yang punya tanah luas dan rumah berpelayan. Tapi Ford punya visi, imajinasi, dan dari situ dia bikin revolusi industri, mobil terbesar sepanjang sejarah. Pertanyaannya, lu punya gambaran hidup lu di masa depan gak? Atau lu cuman bangun pagi, scroll TikTok, kerja seadanya, terus tidur lagi? Lu harus ngerti, imajinasi itu bukan halusinasi. Imajinasi itu blueprint pertama dari kekayaan. Hill jelasin ada dua jenis imajinasi. Synthetic imagination. Gabungin ide-ide lama, kayak lu ambil konsep dropship,
gabungin sama ide bikin komunitas online, terus lu bentuk bisnis unik. Yang kedua, creative imagination. Ini muncul tiba-tiba, biasanya dari pengalaman, intuisi, atau dorongan emosional. Ide yang gak ada sebelumnya. Dua-duanya penting, tapi yang lebih penting dari semua itu, lu harus latih imajinasi lu. Latih otak lu buat mikir beda. Mindset orang biasa, ide gua terlalu gila. Kayaknya gak mungkin. Gua siapa sih? Gak mungkin bisa kayak mereka. Sedangkan mindset orang kaya, gua tahu ini belum ada. Tapi justru ini kekuatannya. Kalau orang lain belum lihat peluang ini, artinya ini milik gua. Kalau gua bisa bayangin, berarti gua bisa gerak ke sana. Orang kaya itu visioner, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka percaya pada gambar yang mereka ciptain sendiri di kepala mereka. Karena dunia ini milik orang yang berani ngebayangin lebih dulu. Dan kalau lu bisa ngebayangin diri lu bebas finansial, punya bisnis sendiri, bantu keluarga, hidup tanpa hutang, lu udah punya modal pertama, imajinasi. Tinggal lu tindak lanjuti. Don't kill your dream. Train your mind to see it clear. Persistence, konsisten meski dunia nolak. Lu pernah ditolak, gagal launching bisnis yang udah lu siapin berbulan-bulan. Pernah gak sih keluarin semua tabungan lu buat satu project dan ujung-ujungnya gak ada yang beli? Pernah? Kalau iya, selamat. Berarti lu lagi masuk tahap yang disebut Napoleon Hill, one step away from success. Hill bilang gini, kebanyakan orang menyerah saat mereka cuma beranjak satu langkah dari sukses. Satu langkah, satu percobaan lagi, satu upload lagi, tapi mereka berhenti. Dan di situ mimpi mereka mati. Persistence itu otot, dan orang kaya mereka udah biasa latih rasa sakit. Mereka tahu rasa sakit sementara lebih baik daripada rasa gagal seumur hidup. Thomas Edison gagal 10.000 kali bikin bola lampu, tapi dia bilang, gua gak gagal, gua cuma nemuin 10.000 cara yang gak berhasil. Dan akhirnya seluruh dunia terang karena dia. Colonel Sanders bawa resep ayam gorengnya ke lebih dari 1.000 restoran. Dari 1.000 itu, semua bilang tidak. Tapi dia terus, umur 60 tahun ke atas. Dan sekarang, logo mukanya ada di mana-mana. KFC jadi brand global. Gimana sama lu? Lu gagal 2 kali. Terus lu bilang, mungkin ini bukan jalan gua. Mungkin gua gak cocok bisnis. Kayaknya gua emang ditakdirin kerja aja. Serius, 2 kali gagal udah bikin lu nyerah. Mindset orang biasa, kalau gagal berarti bukan rezeki. Mindset orang kaya, kalau gagal berarti gua makin dekat. Kalau gagal 3 kali, oke, berarti tinggal 997 kali lagi buat sukses. Karena yang ngebedain orang sukses dan gagal bukan siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang lebih tahan mental. Persistence itu mental baja, dan baja itu gak tumbuh dari zona nyaman. Baja lahir dari tekanan, dari panas, dari tempahan, dari pengulangan, dari kegagalan yang lu peluk, bukan lu hindari. Yang bikin lu gagal adalah saat lu berhenti. Dan satu hal terakhir, jangan berani mimpi besar kalau lu gak berani gagal besar. Karena harga dari mimpi gede selalu dibayar pakai luka. Konsistensi dalam luka itu rahasia kekayaan yang gak dikasih tahu banyak orang. The mastermind, lingkungan yang ngedorong naik. Lu dikelilingi orang kayak gimana? Napoleon Hill bilang, no mind is complete with itself. It needs contact with other mind to grow. Dia nyebut ini mastermind group. Sekelompok orang yang punya visi dan mindset yang sama. Saling dorong, saling jaga semangat. Data Harvard bilang, teman terdekat lu sangat mempengaruhi penghasilan lu. Kalau 5 orang terdekat lu adalah pengeluh, guess what? Lu bakal ikut ngeluh. Mindset orang kaya, mereka pilih teman, bukan asal nongkrong. Karena waktu dan energi mereka terlalu mahal buat dibuang. Decision. Orang kaya ambil keputusan cepat, gak nunda. Pernah gak sih, lu punya ide bagus,
Tapi lu tunda. Hari ini, entar dulu deh, masih nyusun konsep. Besok, lagi cari waktu yang pas. Lusa, gua tunggu orang lain mulai dulu. Tiba-tiba ide lu udah dijalanin orang lain. Dan lu cuman bisa bilang, dulu gua juga kepikiran itu. Napoleon Hill bilang, orang sukses itu bikin keputusan cepat dan ubah pelan-pelan. Sedangkan orang gagal sebaliknya, lama banget mutusin, cepet banget nyesal. Itu realita. Mindset orang kaya. Mereka gak nunggu sempurna. Mereka gerak dulu. Lu pikir Amazon nunggu punya semua gudang dulu sebelum launching? Enggak. Mulai dari garasi. Pakai kardus bekas. Tapi dia gerak. Dan karena dia gerak, dia belajar. Karena dia belajar, dia perbaiki. Karena dia perbaiki, dia jadi raksasa. Elon Musk waktu mulai Tesla gak punya pengalaman otomotif, tapi dia ambil keputusan. Dia masuk. Sekarang, industri mobil listrik gak bisa dilepas dari namanya. Gojek awal mula cuma 20 driver ojek yang pakai HP jadul. Tapi keputusan diambil, aksi dijalankan. Baru setelah itu, perbaikan, pembesaran, dan lu masih bilang, gue pikir-pikir dulu, gue tunggu momen yang tepat, entar deh minggu depan baru mulai. Serius, momen yang tepat tuh gak datang sendiri. Lu yang harus bikin itu jadi tepat. Orang kaya ngerti satu prinsip penting. Keputusan hari ini adalah masa depan lu 5 tahun dari sekarang. Mereka tahu, keputusan itu bukan soal nunggu lampu hijau, tapi soal jalan dulu walau lampunya masih kuning. Karena yang bikin lu tertinggal bukan ketidaktahuan, tapi keterlambatan lu ambil keputusan. Ingat kata Hill, dan lu gak bisa kaya kalau lu tanam rasa takut di pikiran lu. Sekarang, lu ada di persimpangan. Lu bisa nutup video ini dan balik ke hidup lu yang sama. Bangun, kerja, scroll medsos, tidur, ulangi lagi. Rutinitas yang nyaman, tapi kosong. Atau, lu bisa mulai ngerombak cara lu mikir. Mulai dari hari ini, mulai dari sekarang. Ingat baik-baik apa yang kita bahas tadi. Keinginan lu harus lebih panas dari rasa takut lu. Keyakinan itu dibentuk, bukan ditunggu turun dari langit. Ilmu itu harus bisa dijual, bukan cuma dipamerin. Imajinasi lu itu benih kekayaan. Rawat, jangan diremehkan. Konsistensi itu jurus pamungkas. Lu tinggal sabar dan tahan rasa sakit. Lingkungan lu itu cermin masa depan lu. Pilih yang benar. Dan yang paling penting, keputusan lu hari ini akan nentuin takdir lu 5 tahun dari sekarang. Napoleon Hill gak ngajarin shortcut. Dia ngajarin lu jadi manusia yang layak dikasih kekayaan. Karena kalau mental lu belum kuat, uang cuman akan numpang lewat. Tapi kalau mental lu udah siap, sekecil apapun peluang, bakal lu ubah jadi kerajaan. Sekarang, gua tanya satu hal. Lu siap berubah? Atau mau terus nungguin keajaiban sambil rebahan? Kalau lu dapat sesuatu dari video ini, kalau satu kalimat aja tadi nyentil lu, gua minta satu hal. Like video ini, subscribe channel ini, dan share ke temen lu yang butuh dibangunin. Karena kayak itu bukan buat orang yang beruntung. Kayak itu buat orang yang siap mental. Dan itu semua dimulai dari kepala lu. Think and grow rich. Mulai dari dalam kepala lu.